Calm down, okay? It's going to be fine. Breathe like me. Halo Sobat Harian Tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, kali ini kita akan menghoror lagi, yaitu saya akan merangkum kembali sebuah film dari Resiko dari per-YouTube-YouTubean yang berjudul The Deep House. Dirilis tahun 2021, sebuah film garapan sang sutradara Alexander Bustillo, yang dimana beliau juga sering mensutradarai film-film horor lainnya seperti Live It, Inside, hingga Letterface. Dan The Deep House ini sendiri akan menceritakan tentang kisah dari dua YouTuber yang menelusuri tentang rumah misterius yang ada di dasar danau. Boleh, oke lah, usah berdatu lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pasangan YouTuber, yakni Tina dan juga Ben. Ben, did you find the stairs? No, Tina, not yet. Be careful. Yang dimana sebagai YouTuber dari sebuah konten horor penelusuran dan juga tengah mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, mereka sering mengunjungi dan mendokumentasikan tempat-tempat yang terkenal horor, seperti halnya rumah tua, rumah sakit tua, ranjang Dr. Bernard Mahfud, hingga tempat terhoror yang ada di sana pun telah mereka jejaki. Namun tak pernah ada satupun tragedi horor di dalamnya. Ya jelas ente datangnya siang, kalau aja malam pasti ente udah dicaplok. Dan itulah yang membuat konten mereka sampai saat ini masih sepi, hingga sampai berbulan-bulan semenjak konten mereka yang terakhir, mereka pun memutuskan untuk pergi liburan, berharap mereka mendapatkan konten yang lebih beradrenalin dari sebelumnya. Hingga sampai mereka di sebuah kota kecil yang minoritas penduduk, mereka pun lantas diberitahu bahwa di sekitar lokasi tersebut tak jauh dari sini terdapat sebuah danau dengan cerita sejarahnya yang tak biasa, yakni yang bernama Danau Fresh, berasal dari banjir di masa lalu. Namun saat mereka sampai di sana dan melihat bahwa para masyarakat sangat antusias dengan keberadaan danau tersebut, Ben pun lantas bersikap pesimis bahwa kontennya akan dimonet karena dirinya beranggapan ngapain udah capek-capek bikin konten vlog horor, ujuk-ujuk sekarang malah bikin konten tentang keindahan danau, nggak sekalian jadi gamers cooking mama aja. Dan hal tersebut semakin menjadi saat ia melihat sebuah konten di channel lain tentang pembongkaran berujung dimintai KTP, yang notabene cuma model KTP, view-nya malah rame. Dan oleh sebab itu, ia pun lantas bertanya dengan penduduk lokal yang ada di sana, yakni Pierre, yang mengatakan bahwa di salah satu bagian dari danau ini terdapat sebuah bagian danau yang belum pernah terjamah oleh manusia sebelumnya, yakni di dasar danau tersebut terdapat sebuah rumah tua yang tenggelam di sana. Dan Pierre dengan senang hati dan juga budget yang sedikit akan mau menghantarkan mereka. Mereka bertiga pun lantas berangkat ke sana, yakni lokasinya di tengah hutan. Tak hanya itu, di saat mereka melakukan sedikit perbincang-bincangan, terungkap sebuah fakta bahwa Danau Fresh tercipta dari sebuah desa kecil yang terkena banjir di masa lalu, yang menyebabkan lebih dari ratusan orang hilang akibat dari kejadian tersebut. Dan sampai kini, Danau Fresh saja bahkan tak pernah terdaftar di dalam peta. Nothing. It's not on any map. I was saying that we'll have to cover the last kilometers by foot. What? Mereka pun lantas melewati jalan-jalan setapak yang ada di hutan. Hingga sampai di lokasi tujuan, mereka berdua pun bergegas untuk melakukan berbagai persiapan konten, seperti halnya drone 4K dan tabung oksigen penyelaman. It's a sticker. What does it mean? Peace and eagle, darling. N'est pas mort, lui qui éternellement dort. Qu'est-ce que vous avez dit? Nothing. Drop it. Hingga di saat semuanya telah siap, mereka pun bergegas untuk segera menyelam. Namun sebelum itu, Pierre pun sempat memberitahu bahwa jalan untuk sampai ke rumah tersebut, di dalam mereka harus menuruni sebuah tangga di sana. Tak curiga dengan perkataan Pierre, mereka pun lantas menyelam. So here we are in the Lac de Fresse. Visibility's pretty good. Shut up.
going. Dan benar saja, tepat seperti yang Pierre katakan, bahwa di sana pernah terdapat kehidupan, dan hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya berbagai peninggalan tua. Misalnya, mobil Rover yang terparkir di sana. Tak hanya itu, di saat mereka telah menuruti tangga yang dimaksud, dan akhirnya sampai di rumah tersebut, terdapat sebuah peringatan dilarang masuk di sana. Dan juga, anehnya, para ikan satupun tak ada yang berenang di sekitar rumah. Sempat mendapatkan feeling yang tidak enak, Tina pun sempat berniat untuk kembali. Namun, dikarenakan mengira konten ini akan banyak bercuan, mereka pun lantas bergegas masuk. Yeah. Lots to decide that. Come on, Tina. There's nowhere to pry these windows open from the outside. Voila! And in the drone. Must be the attic. Mereka pun akhirnya masuk ke rumah tersebut dan lantas menemukan kondisi di dalamnya yang masih utuh, lengkap dengan perabotannya seperti piano, kasur, senjata api yang telah kusam, hingga yang paling aneh terdapat banyak sekali foto-foto anak kecil dan poster orang hilang di sana. Namun tak hanya itu, di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa pemilik dari rumah tersebut merupakan sebuah keluarga Perancis yang bernama keluarga Montagnac. I'd say they look like your average French family. They look like a bunch of freaks. Like this place. I don't like it either. I love it. Kamar demi kamar dan ruangan demi ruangan pun mereka lalui, hingga sampai di sebuah kamar, Ben pun secara tiba-tiba melihat sebuah bayangan dan bekas cakaran yang cukup mengerikan. Namun saat dilihat tidak ada siapapun di sana, dan hal tersebut juga semakin mengkeripikan di saat drone mereka yang bernama Tom pun secara tiba-tiba error. Hingga saat sesampainya mereka di area dapur, mereka pun lantas menemukan sebuah patung Yesus yang tergantung di sana, dan sebuah pintu di balik patung tersebut. Dan karena merasa penasaran, mereka pun bermodalkan nekat lantas masuk ke sana dan lantas menemukan berbagai kaset dan juga roll film. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Fuck is that? Dan benar saja, mereka pun lantas menemukan dua orang mayat, laki-laki dan perempuan yang anehnya masih utuh dirantai mengenakan sebuah topeng mengerikan di kepalanya. Dan juga sebuah pentagram yang menandakan bahwa di rumah tersebut pernah terjadi ritual dilakukannya pemujaan sesat. Dan oleh sebab itu, menyadari situasi yang semakin sulit, mereka pun bergegas untuk kabur dari sana, yakni melewati celah yang sebelumnya mereka gunakan untuk masuk. Namun naasnya saat mereka sampai, ternyata celah tersebut telah terpasang beton yang menutupnya. Lah kok iso? Fuck! There's a fucking brick wall! Stop, Tina. Stop. Tina. Calm down, okay? It's going to be fine. Breathe like me. I saw someone! Where? There, right behind you! Dan hal serupa pun juga terjadi saat mereka mencoba untuk mendobrak semua jendela yang ada di sana, namun tak kunjung mendapatkan hasil. Hingga di saat terdapat muncullah seekor ikan yang melewati mereka, mereka pun lantas mengikutinya dan lantas berakhir berujung kembali ke tempat kedua mayat tersebut yang anehnya telah menghilang. Lah kok iso? Dan benar saja, Tina pun secara tiba-tiba bak diserang kalap yang membuat kakinya sampai terluka. Namun tak hanya itu, merasa semuanya yang telah terjadi di rumah tersebut sudah di luar nalar, mereka pun bermodalkan nekat lantas membuka kedua topeng mayat tersebut. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Mau kemana? Mamam, dan benar saja, kedua mayat tersebut pun justru malah hidup dan tengah mengejar mereka berdua. Namun tak sampai di situ, kengerian pun belum usai di saat ternyata yang mengejar mereka bukan hanya kedua orang tadi, melainkan ada satu wanita lagi, yakni wanita yang telah mereka lihat sebelumnya. Plus ditambah saat mereka mencoba berusaha untuk naik, secara tiba-tiba terjadi longsor di sana, sehingga menyebabkan mereka berdua pun lantas terpisah di lokasi yang berbeda.
Namun tak hanya itu, dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa Pierre ternyata merupakan salah satu anggota keluarga Monteknak. Dan dia sengaja menjebak mereka berdua untuk sampai kemari. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, Ben pun mungkin telah dibekap. Namun tak sampai di situ, hal mengerikan pun juga terjadi pada si Tina. Dan ia lantas mendapati si Ben yang kini dengan tatapan kosong lantas mengajak dirinya ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah layar proyektor yang tengah memutar sejarah kelam dari keluarga Monteknak. Yakni Monteknak termasuk Pierre pada puluhan tahun yang lalu sering sekali menculik dan mengorbankan seorang anak kecil di sana. Hingga di suatu ketika saat para warga mengetahui hal tersebut, mereka pun lantas menggerebek dan menghabisi keluarga Monteknak dengan merantai mereka di ruangan tersebut. Namun tak sampai di situ, secara tiba-tiba wanita tersebut pun akhirnya kembali disusul dengan dua orang yang tadi. We're out of time. We go now. Dan oleh sebab itu, menyadari situasi yang semakin sulit dan mengingat sisa oksigennya yang tinggal 0%, ia pun lantas bergegas untuk keluar dari rumah tersebut. Namun naas, ia harus tewas di saat ia akan mencapai ke permukaan. Dan film pun selesai. Jreng, sekian untuk rangkuman film kali ini. Menegangkan dan cukup mengkripikan sebagai film horor dari Alexander Pustilo. Dan untuk pesannya, jika Anda ingin membuat konten yang cukup menarik dan viral di halayak ramai, khususnya tentang penghororan duniawi, pastikan unsur beradrenalin dan unsur menghibur seimbang, karena supaya Anda tidak berujung dimintai KTP. Lah, apa hubungannya? Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindah itu. Punten, Mamang.